Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya wad din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya Rabbal Alamin. Remaja Masjid Baitur Rahim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta jamaah Masjid Baitur Rahim dan kaum muslimin yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Segala bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini. Nikmat yang paling harus kita syukuri yang pertama ialah nikmat masih dalam keadaan Islam. Kemudian nikmat yang kedua yaitu nikmat iman, dan yang ketiga yaitu adalah nikmat ihsan, dan nikmat yang lain yang harus kita syukuri pada saat seperti ini yaitu nikmat kesehatan. Tentunya ada sebuah perkataan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan unwanus sa'adati thalathatun. Ada 3 tanda kebahagiaan. Yang pertama, idza u'tiya syakara. Kalau dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Wa idza usiba sabara. Dan apabila dia diberikan musibah, diberikan cobaan, ia bersabar. Dan yang ketiga, wa idza adznaba istaghfara. Dan apabila dia melakukan dosa, dia segera untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga jamaah yang hadir dan mendengarkan kajian kali ini selalu diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semua kita golongan yang akan mendapatkan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta para pemuda-pemudi Masjid Baitur Rahim. Pembahasan tema pada malam hari ini yaitu futur dan cara mengatasinya. Futur secara bahasa berasal dari bahasa Arab, dari kalimat fa ta ro. Dari kalimat apa Mas Akbar? Fa ta ro. Coba dibaca Mas Hanif yang di share-sharean tadi di captionnya. Futur berasal dari bahasa Arab, ya. Fataro sakana ba'da hiddatin walana ba'da syiddatin. Artinya apa coba? Coba dibuka di captionnya. Artinya di caption yang poster. Jadi futur berasal dari bahasa Arab, dari 3 huruf dalam huruf hijaiyah. Yang pertama fa, yang kedua ta, yang ketiga ro. Maka setiap huruf kalau digabungkan menjadi sebuah kata. Dari 3 kata ini fa ta ro digabungkan menjadi satu fataro. Artinya sakana ba'da hiddatin walana ba'da syiddatin. Artinya apa Mas Hanif? Iya, itu baru satu arti tok. Itu yang sakana ba'da hiddatin. Jadi secara bahasa futur yaitu adalah jeda setelah melakukan sebuah pekerjaan yang sangat berat, intensitas yang tinggi, kerjaannya berat sekali. Walana ba'da syiddatin, dan melembut atau melunak setelah melakukan pekerjaan keras tadi. Nah, itu secara bahasa futur seperti itu. Jadi kalau kita melihat sebuah jembatan, nah futur itu seperti di tengah-tengahnya. Sini berat, sini mudah. Nah, futur berada di tengah-tengahnya. Ini namanya futur secara bahasa. Tapi para ulama mengatakan futur yaitu adalah idza marida al-'abdu, apabila seorang hamba itu sakit, inkisarun wa dha'fun,
berupa lemahnya dan pecahnya hati iman. Yang akan mengalami siapa? Semua, baik yang tua atau muda, baik yang kuat atau yang lemah, semuanya pasti akan mengalami fase futur. Karena futur ini memang sebuah fase di mana seorang hamba pernah nggak merasakan masakbar? Baca Quran kok kayaknya nggak kerasa sampai ke hati, ya kan? Kemudian sholat rasanya berat banget, apalagi sholat subuh ya. Dengar adzan kayaknya harus menarik selimut. Nah itu fase-fase seperti futur seperti itu. Kemudian pernah nggak Mas Hafid merasa bahwasanya ikut kajian di IPPM setiap malam Sabtu, alah kajian maning, ya kan? Pernah ya. Nah itu tanda-tanda bahwasanya kita sedang mengalami futur. Sholat sunnah, ya kan, setelah ba'diyah, setelah sholat maghrib misalnya tadi, walah sholat sunnah sholat sunnah kan orang wajib gitu ya. Nah ini termasuk dari tanda-tanda juga orang mengalami futur. Taib, nanti insya Allah kita akan bahas beberapa fenomena atau realita yang terjadi futur seperti apa, kemudian beberapa sebab dan cara mengatasinya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan mengambil rujukannya dari salah satu buku atau artikel yang ditulis oleh Syekh Faisal bin Saud Al-Hulaibi, salah satu pengajar di kampus Al-Ahsa di Arab Saudi. Beliau membuat beberapa poin dalam artikel ini yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita ketika menghadapi fase futur tadi. Fase di mana memang seperti berat menjalani sebuah ibadah, seperti merasa lelah, seperti merasa kok seperti ini saja, tidak ada rasa yang lebih dalam menjalani ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa poin yang harus kita pahami bersama, ada beberapa kaidah yang akan saya sampaikan sebelum masuk ke cara mengatasinya. Bahwasanya memang futur tadi itu sebuah fase di mana seorang hamba, baik muslim atau muslimah, merasa ketika dalam melakukan ketaatan itu berat dan mulai kendor, mulai intensitasnya mulai turun. Yang mungkin di bulan pertama, apalagi bulan Ramadan. Ini contohnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan 1 hari 1 juz, kuat apa enggak Mas Akbar? Kuat ya, Masya Allah. Nah, tapi ketika mulai bulan Syawal udah mulai intensitasnya turun. Nah, ini namanya juga dalam fase futur. Contohnya, ada beberapa kaidah yang harus kita ketahui bersama sebelum kita masuk ke dalam kondisi orang mengalami futur dalam ibadah. Dan kita harus tahu bahwasanya kaidah ini memang manusia diciptakan seperti ini. Yang pertama, kaidah yang pertama, ada beberapa kaidah yang harus kita pahami, bahwasanya anna jami'al khalqi siwa man asamahullah mu'arradun lil isabati bil futur wal wuqu'i fil akhta'i wal ma'asi. Kaidah yang pertama, bahwasanya semua makhluk kecuali yang diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala atau maksum, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang diberikan petunjuk oleh Allah langsung. Jadi nggak bisa salah mereka, salah langsung ditegur. Semua makhluk di dunia ini mu'arradun lil isabati fil futur, pasti akan mengalami namanya fase futur. Wal wuqu'i fil akhta, dan akan terjatuh dalam kesalahan, wal ma'asi, dan maksiat. Wa hadza amrun qad athbatahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan perkara ini sudah ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjadikannya sebagai sebuah tanda seorang manusia. Maka di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu ibni Adam khatta'un. Setiap ibnu Adam, setiap anak manusia khatta'un. Apa artinya khata'? Orang yang berbuat salah. Manusia tempatnya salah.
Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang salah tadi adalah orang-orang yang bertaubat. Ini yang pertama. Kita harus ketahui bersama bahwasannya semua makhluk pasti akan mengalami kesalahan dan akan terjatuh dalam maksiat, kecuali yang diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang manusia diciptakan dengan kondisi yang seperti itu, pasti akan pernah mengalami yang namanya futur dan pernah melakukan yang namanya kesalahan. Maka dari sini salah satu obatnya orang yang melakukan kesalahan hendaknya segera bertaubat dengan taubatan yang benar, dengan taubatan nasuha. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan melakukan kebaikan, faulaika, maka merekalah orang-orang nantinya yang akan apa? Yubaddilullahu, Allah akan menggantikan sayyi'atihim, dosa-dosa mereka, perbuatan buruk mereka, amalan buruk mereka, hasanatin, pada kebaikan. Jadi dirubah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu adalah Maha yang mengampuni dan lagi Maha menyayangi. Jadi seorang hamba hendaknya apabila melakukan kesalahan, dia segera bertaubat dan dia tahu bahwa saya memang seorang hamba, baik itu ustadz, baik itu pejabat, presiden, semua baik yang tua atau muda pasti pernah melakukan kesalahan dan hendaknya dia segera bertaubat. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, walladzi nafsi biyadi, dan demi zat yang nafasku di tangannya, lau lam tudhnibu, seandainya kalau kalian tidak melakukan dosa atau tidak berdosa, la dhahaballahu bikum, pastilah Allah akan mengganti kalian dengan umat yang lain. Wala jaa biqaumin yudhnibun, dan Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang mereka berdosa, fayastaghfirunallah, maka mereka bersegera untuk bertaubat kepada Allah, fayaghfiru lahu, maka Allah akan mengampuninya. Maka seorang hamba itu tidak ada yang maksum, tidak ada yang lepas dari dosa, dan kita harus selalu berdoa memohon ampun kepada Allah, karena doa adalah silahul mukmin, senjatanya seorang mukmin. Kemudian kaidah yang kedua yang harus kita pahami, bahwasanya inna qalbal mar'i wa insafa wa thabata 'alal iman wastaladza bihalawati fa innahu mu'arradun lil intikas. Jadi hati seorang hamba meskipun itu sudah suci, sudah beriman, tetap dalam keimanan teguh, wastaladza, bahkan sampai merasakan nikmatnya iman, fa innahu mu'arradun lil intikas, maka hati manusia pun pasti nanti akan mengalami yang namanya penurunan. Wa mahma lil inqilab, dan bisa jadi juga terbalik hati seorang manusia. Qad yuqarribu min dzalika wa qad yub'idu anhu. Terkadang hatinya itu menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kadang pula menjadi jauh. Menjadi jauh. Kalau manusia aja kadang masakbar ya, hatinya terpaut dengan fulana ya, tapi tiba-tiba menjauh. Nah, kan gitu contohnya. Innama sumiyal qalbu, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan innama sumiyal qalbu min taqallubihi. Jadi di dalam bahasa Arab, hati itu bahasa Arabnya al-qalbu. Al-qalbu hati. Kenapa dinamakan al-qalbu? Karena min taqallubi, dari bolak-baliknya. Sifat hati itu terbolak-balik. Innama matalul qalbi kamathali rishatin mu'allaqatin fi asli syajaratin. Jadi perumpamaan hati manusia itu seperti risyah. Risyah itu seperti bulu burung. Mu'allaqatin, yang tercantel atau tergantung, fi asli syajaratin, di pokok sebuah pohon, yuqallibuhar rih,
dhuhran libatin, yang terpontang-panting oleh angin semaunya kapan membalikkan. Jadi terbolak-balik. Namanya hati manusia itu al-qalbu dalam bahasa Arab. Wa innal qalba ayyuhal mu'minun lasyadidut taqallub. Dan wahai orang-orang mukmin, kita harusnya mengetahui bahwasanya hati seorang manusia itu pasti sangat mudah untuk bolak-balik. Hari ini suka minum teh, besok enggak suka. Ya Mas Akbar, hari ini suka apa misalnya, tapi besok tidak suka. Memang hati manusia memang diciptakan seperti itu. Bahkan dalam hadis terangkan bahwasanya Rasulullah memberikan gambaran lain. Fayaqul la qalbu ibnu Adam asra'u taqalluban minal qidri idza istajma'at ghalayanan. Jadi hati seorang manusia itu sangat cepat terboliknya daripada kendi atau periuk, ya, wadah yang digunakan untuk menggodok, merebus air seketika mendidih. Jadi lebih cepat. Hati manusia itu cepat berubahnya. Kemudian kaidah yang ketiga, bahwasanya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman seorang hamba itu naik dan turun, bertambah dan berkurang. Yazidu bi taati, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiati, dan turun atau berkurang karena maksiat. Jadi tidak ada seorang yang mengatakan bahwasanya aku full iman, full power iman. Tidak. Ada yang pasti mengalami penurunan dan kenaikan. Penurunan karena apa? Karena melakukan maksiat. Maksiat baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Nah, maka hendaknya tadi seorang mukmin selalu introspeksi diri, merujuk, mengevaluasi bahwasanya setiap harinya dia sudah melakukan apa, kemudian dia jangan lupa selalu berdoa. Insyaallah nanti salah satu cara mengatasinya itu dengan beberapa doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir bahwasannya hati manusia itu tadi tidak ada yang tetap. Jadi ada 3 kaidah. Yang pertama, setiap manusia itu pasti mengalami kesalahan, dan sebaik-baiknya seorang manusia yang melakukan kesalahan ia yang bertaubat. Kemudian yang kedua, bahwasanya hati seorang mukmin itu pasti akan mengalami perubahan, dan hati seorang manusia memang selalu bolak-balik. Dan yang ketiga, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman seorang hamba itu naik dan turun. Baik, sekarang kita masuk pembahasan tentang beberapa gambaran atau realita futur yang terjadi atau yang sering dialami oleh seorang muslim atau muslimah. Yang pertama, realita atau fakta fenomenanya yaitu qaswatul qalbi, kerasnya hati. Hatinya keras. Dzalika syaju al-mani'u lil qalbi minal khusyuk. Itu tandanya hatinya susah dari khusyuk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-habisu lidam'il aini min khasyatih, yang mencegah air mata seorang hamba menetes dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hailu, sebuah hal atau keadaan yang membentengi seorang hamba dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika ada kemungkaran, dia tidak melihat itu sebagai kemungkaran, mendiamkan saja. Contohnya Mas Akbar lihat ada temannya yang melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik, ya, misuh misalnya, ya, berkata kotor, diam saja. Nah, tidak diingatkan. Nah, ini salah satu tanda kerasnya hati. Ketika ada jenazah yang lewat, tidak terasa hatinya mengingat kematian. Ketika di kuburan atau di peristirahatan, di makam, ketika dikuburkan seorang muslim atau seorang muslimah, dia tidak teringat akan kematian. Ini tanda-tanda kerasnya hati. Fawallil lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka celakalah orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi lupa dari Allah, lupa sholat, ya, yang wajib-wajib ditinggalkan. Nah, ini tanda-tanda kerasnya hati. Merekalah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Kemudian
Kerasnya hati ini bisa terus menerus kalau tidak diobati. Bahkan bisa sampai ke derajat hatinya itu seperti batu atau seperti batu yang keras sekali. Maka dalam surat Al-Baqarah, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah." Maka hati-hati kalian akan menjadi keras min ba'di dzalika, setelah yang demikian itu seperti halnya batu yang bertambah keras. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, dan dari batu-batu tadi ada yang akan memecah dan keluar darinya sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, dan darinya sungai-sungai tadi akan tumbuh, akan muncul air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan dari sungai-sungai tadi akan turun min khasyatillah, dari ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah lah tidak maha lalai dari apa yang kalian lakukan. Jadi realita atau fenomena yang pertama yaitu kerasnya hati. Contohnya tadi, ketika melewati atau disebutkan kematian, dia tidak merasa bahwasanya memang manusia itu pasti akan menemuinya, dan merasa nyantai-nyantai bahwasanya dia akan hidup panjang, tetap melakukan kemaksiatan hingga hatinya menjadi keras. Kemudian yang kedua, at-tahawunu fi ta'ati. Fenomena yang kedua yaitu mereka menyepelekan dalam ketaatan. Contohnya tadi, ketika ada sholat yang wajib, dia tidak melakukannya secara sempurna atau dengan semangat. Yang sunnah saja jarang dilakukan, apalagi yang wajib. Seperti ketika ke sholat, contohnya ketika mendengarkan adzan, dia tidak bersegera untuk datang ke masjid. Bahkan sampai ada yang mengatakan qomat itu tanda sholat. Jadi kalau qomat baru datang ke masjid. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Dan ketika mereka berdiri untuk melakukan sholat, mereka berdiri dengan keadaan yang malas. Yura'unan nas, mereka bahkan sampai ada yang riya kepada orang manusia, pada manusia yang lain. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tanda-tanda dari orang yang realita orang yang mengalami futur yang lainnya adalah dia tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Ini para ulama tafsir mengatakan ini tanda orang-orang yang munafik. Yang munafik memang sudah terjerumus dalam sifat nifaq. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat lainnya, wala yatunas salata illa wahum kusala, dan mereka tidak mendatangi salat kecuali mereka dalam keadaan yang malas. Wala yunfiquna illa wahum karihun, dan mereka ketika infak, mereka bersedekah, mereka merasa kayak terpaksa. Nah, ini tanda-tanda bahwasannya orang juga mengalami futur. Lah infak Jumat 1000 misalnya, ada program infak Jumat 1000 terus setiap Jumat, maneman mending buat beli masakbar. Nah itu termasuk dari futur juga, bahwasanya meremehkan ketaatan. Harusnya dia berpikir bahwasanya ini adalah bentuk infak saya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an diterangkan setiap yang dia infakkan akan dilipat gandakan sebanyak 700 terus kali, bahkan bisa dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setiap sedekah itu ada cabangnya. Kemudian yang ketiga, realitanya orang yang mengalami futur atau fenomenanya membenci orang-orang soleh, al-mumathilina lisunnati, yang menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW, al-harisina alaikumati sya'iraddin, yang mereka menegakkan syiar-syiar Islam bagi diri mereka sendiri, bagi keluarganya, dan bagi orang lain. Maka kalau ada seorang yang merasa aku ora gelem lah kumpul dengan IPPM, nggak mau ikut pengajian dengan ikut IPPM, merasa kajian ketemu akbar mani. Nah ini termasuk tanda membenci orang-orang yang soleh. Nggak boleh ini termasuk realita orang mengalami sifat futur. Kemudian mereka senang dengan membicarakan obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat,
maka mereka merasa bahwasannya hidup mereka sudah enjoy dalam hal tersebut, tidak ikut kajian, tidak kumpul dengan orang-orang yang soleh, tidak ingin menambah ilmunya. Nah, ini termasuk tanda orang-orang mengalami futur juga. Maka Umar Al-Faruq mengatakan radhiyallahu anhu, jalisut tawabin fa innahum araqu syai'in afidatan. Kumpullah kalian dengan orang-orang yang sering bertaubat. Maksudnya siapa? Orang-orang yang soleh, karena hati mereka itu lebih lembut, lebih halus. Kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu juga mengatakan, la tazaluna bi khairin ma ahbabtum khiyarakum. Kalian tetap dalam keadaan orang-orang yang dalam keadaan baik selagi kalian mencintai orang-orang yang baik juga. Maka nanti ada beberapa sebab, yang salah satunya teman, insyaallah nanti ya di pembahasan tentang sebab. Kemudian fenomena yang keempat yaitu hilangnya perasaan untuk mencintai agama Islam. Adamul ghadbi min ajlillah, tidak ada rasa marah apabila umat Islam dilecehkan. Nah, ini tanda-tanda futur juga. Bahwasanya misalnya ada kaum muslimin di Suriah, kemudian di Myanmar, di mana di Palestina dizalimi oleh musuh-musuh Islam, kita merasa santai-santai saja. Ora apa-apa lah, nah Indonesia aman-aman baik, tidak ada rasa ghirah kaum muslimin. Dan ini termasuk tanda juga bahwasanya dia mengalami futur. Dia merasa bahwasanya ukhuwah Islamiyah tidaklah sesuatu yang agung, tidak sesuatu yang baik. Maka ini termasuk tanda bahwasanya dia sudah mengalami futur juga. Kemudian yang kelima atau yang kelima realita atau fenomena orang mengalami futur, ada musyukri fissarro, tidak bersyukur ketika di waktu lapang. Nah, ini ketika banyak rizkinya, ketika banyak nikmatnya, mereka tidak bersyukur. Wa adamus sabri fid dharra, dan tidak ada kesabaran ketika di masa paceklik atau susah. Wa innama ya'ti dzalika min dha'fil iman, dan hal tersebut tidaklah datang kecuali dari lemahnya iman manusia. Wal futuru fis silati bainal abdi wa khaliqihi, dan futur ini memang hubungan dari seorang hamba secara individu dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang mukmin kembali lagi mendengarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang bunyinya ajaban li amrin mukmin. Sungguh takjub dengan perkara seorang mukmin atau seorang yang beriman. Inna amrahu kulluhu khairun, setiap perkaranya itu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa mu'min, dan hal tersebut tidaklah datang kecuali untuk seorang yang mukmin. In asabathu sarra'u syakar, kalau diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, syakara, bersyukur. Fakana khairun lahu, maka hal itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar, dan apabila ditimpakan sebuah kesulitan, sabaro. Sabaro apa? Sabar. Bahasa Arabnya sabaro. Nah, sabar, ia bersabar. Fakana khairan lahu, maka hal itu juga baik baginya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian realita yang keenam yaitu adalah al-mujaharatu bil ma'siyah. Orang yang alami futur yaitu mereka orang-orang yang mujaharah bil ma'siyah, terang-terangan melakukan maksiat. Ikut konser, ya, joget TikTok di depan umum. Nah, contohnya ini, tidak ada rasa malu melakukan maksiat di depan umum. Ini tanda bahwasannya orang ini mengalami futur. Maka Rasulullah SAW sangat memperingatkan hal ini. Beliau SAW bersabda, kullu ummati mu'afa, setiap umatku pasti dimaafkan. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang melakukan dosa terang-terangan. Semua umat Nabi Muhammad mu'afa. Apa artinya mu'afa? Dimaafkan. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Minum khamr di depan umum sambil goyang-goyang. Nah, ini juga termasuk mujahirin bil maksiyah. Wa inna minal mujahir ayya'mal rajul
bil laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqul ya fulan amiltul barihata kadza kadza wa qad bata yasturu rabbuhu wa yusbihu yukshifu sitrallahi taala. Jadi dalam hadis diterangkan bahwasannya orang yang termasuk bermujaharah dengan maksiat, yang terang-terangan melakukan maksiat, ketika malam harinya mereka melakukan amalan baik, kemudian ketika di pagi harinya Allah menutupi aibnya. Tapi ketika sore harinya dia melakukan perbuatan seperti ini, dan ketika malam harinya Allah sudah tutupi aibnya. Tapi ketika di pagi harinya ia malah membuka aibnya sendiri dengan melakukan maksiat secara terang-terangan. Akhirnya sitr atau penutup dari Allah Subhanahu wa taala itu terbuka. Allah itu Subhanahu wa taala sangat menyayangi kita. Maka setiap aib yang baik diketahui oleh diri kita maupun secara langsung tidak langsung sudah Allah tutup. Maka tidak perlu kita sebagai seorang mukmin membuka aibnya. Dan ini tanda-tanda yang sering terjadi di YouTube misalnya. Oh, kamu sudah melakukan dosa apa saja. Nah, itu termasuk mujaharah bil maksiyah. Tidak perlu kita sampaikan kepada orang lain bahwasanya kita sudah melakukan dosa ini. Merasa bangga. Bahkan sampai ada yang pemuda-pemuda mengatakan, aku pernah digerebek oleh BNN misalnya. Dengan santainya mengatakan seperti itu, padahal itu termasuk maksiat. Cukup dirinya saja jadi yang tahu, tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Tapi kalau perbuatan yang berupa nikmat kita ceritakan, fahaddis. Maka dalam surat Ad-Duha diterangkan, apabila kamu mendapatkan nikmat, fahaddis, maka kamu ceritakanlah. Ini tidak riya, tapi menceritakan tentang kenikmatan itu boleh. Yang tidak boleh menceritakan tentang maksiat dengan tujuan untuk mujaharah, terang-terangan bahwasanya bangga pernah melakukan maksiat. Aku pernah ini. Nah, itu enggak boleh. Taib, sekarang kita akan masuk beberapa sebab. Nah, untuk poin ini ya, sebab-sebab kita melakukan futur, cara mengatasinya apa? Antonimnya, lawan katanya atau lawan kalimat dari sebab-sebab orang terjadi atau mengalami futur. Maka yang dimaksud sebab-sebab ini oleh penulis Dr. Faisal mengatakan, tilka turuku al-musilah ila dha'fi imanil abdi ba'da an kana qawiyan sara hazilan aw sara dhaifan. Jadi ada beberapa jalan atau sebab yang membuat seorang mukmin itu imannya lemah. Yang awalnya kuat, imannya bertambah, tapi berubah oleh sebuah hal atau sebuah perantara hingga membuat imannya menjadi turun atau lemah. Tatala'abu bi syahwat, yang dipermainkan oleh syahwat. Wa tatafadadu amwajuhu, dan diombang-ambingkan oleh ombak syahwat. Maka fitnah di akhir zaman ini ada dua menurut para ulama. Zaman sekarang mengatakan bahwasanya fitnah di akhir zaman ada dua. Yang pertama fitnah syahwat, yang kedua fitnah syubhat. Mana yang paling susah? Fitnah syubhat yang paling susah. Kalau fitnah syahwat, bainal abdi wa rabbi, di antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tapi kalau syubhat, ini perkara yang abu-abu, perkara yang tidak jelas. Apakah ini halal, apakah ini haram. Kalau orang itu meyakini bahwasannya ini ternyata halal, padahal haram, dan dia meyakini bahwasannya perbuatan ini baik, padahal itu buruk, tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia akan melakukan perbuatan itu dan meyakini bahwasannya itu perbuatan baik, padahal tidak benar. Nah ini maka dalam surat Al-Ghasyiyah dikatakan amilatun nasibah. Dia sudah beramal ketika di dunia nasibah, tapi ketika di akhirat tidak ada hitungannya atau tidak dianggap beramal. Ini yang syubhat. Maka hati-hati pada di akhir zaman seperti ini, kita harus sering-sering mengkaji dan mengikuti majelis ilmu supaya tidak terjatuh di dalam fitnah syubhat. Sebab yang pertama, orang mengalami futur, ada mutahawudil abdi imanuhu min hinin li akhir. Tidak adanya kuatnya iman seorang hamba di waktu tertentu.
maka ada kalanya dia bertambah dan berkurang. Maka ada kalanya seorang hamba merasa ketika membaca Al-Quran tapi kok ternyata tidak mengalami efek yang baik atau timbal balik kepada kita. Ini sebabnya tadinya hati seorang hamba tidak tetap dan mengalami perubahan. Maka iman tadi seorang hamba akan bertambah ketika melakukan ketaatan dan akan berkurang ketika melakukan kemaksiatan. Maka Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada teman-temannya, pada sahabatnya, halumu nasdadu imanan fayadkurunallah. Ayo kita berkumpul dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya iman kita bertambah. Berzikirnya dengan apa? Membaca Al-Qur'an bisa, mengikuti majelis ilmu bisa, dan melakukan amalan-amalan yang jamaah lainnya yang bernilai ibadah. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah berdoa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah iman kami dan keyakinan kami dan kepahaman kami dalam beragama. Kemudian Mu'adz bin Jabal juga pernah berkata, ijlis bina nu'minu sa'atan. Ayo duduk dengan kami, kumpul dengan kami, nongkrong dengan kami, ngopi, ngobrol perkara iman. Nah, ini yang bagus. Nu'minu sa'atan, kita nambah iman di waktu ini. Kemudian sebab yang kedua orang mengalami futur, yaitu al-jahlu bima a'adallahu ta'ala lil muttaqina minal jinan. Bodohnya seorang manusia dari janji Allah Subhanahu wa taala berupa surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak tahu balasan bagi orang-orang yang bertakwa apa? Surga. Ini sebab yang kedua orang mengalami futur. Maka apa? Hendaknya kita cara mengatasinya apa? Mengikuti majelis ilmu, menambah wawasan kita tentang Islam. Balasan bagi orang yang beriman, yang beramal salih, balasan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar, melakukan maksiat, melakukan hal-hal yang tidak dibaik apa nanti. Nah, kita harus sering mengkaji ilmu-ilmu tadi. Kemudian sebab yang ketiga, jauhnya orang dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari balasan di akhirat, baik di akhirat ataupun di dunia. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala langsung menegur seorang hamba ketika di dunia supaya dia segera bertaubat. Nah, orang ini merasa bahwasannya itu aman-aman saja. Uang lancar, rezeki lancar, sehat, keluarga baik-baik saja, tapi tidak pernah sholat. Ini namanya istidraj. Apa itu istidraj? Azab berupa kenikmatan. Nah, ini yang bahaya. Fanastadzrijuhum, dalam surat Al-Qalam Allah akan membuat istidraj mereka. Istidraj merasa baik-baik saja padahal tidak melakukan ketaatan, melakukan maksiat terus, tapi nikmat masih datang saja. Nah, ini hati-hati. Ini bisa jadi istidraj. Nah, ini orang mengalami futur juga. Kemudian obatnya apa? Obatnya orang tadi hendaknya dia mengingat lagi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang baik bagi orang yang bertaubat. Kemudian yang keempat, sebabnya orang mengalami futur, yaitu banyak berangan-angan. Nah, tapi tidak melakukan amalan. Hanya berangan-angan terus, nanti aku kalau udah ini mau ngapain. Nah, hanya angan-angan tok, tapi tidak ada aksinya, tidak ada tindakannya. Dan bahkan dia mengatakan bahwasannya aku cukuplah beribadah ketika masa muda saja, atau aku cukuplah nanti kalau udah tua mau beribadah. Kata siapa yang menjamin usia Anda? Maka dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan kamu beribadah kepada Tuhanmu sampai al-yakin datang. Para ulama tafsir mengatakan al-yakin yaitu adalah kematian. Jadi batas orang hamba istirahat ibadahnya tidak ada ketika di dunia, sampai mati pun harus beribadah dan mengurangi angan-angan.
lebih banyak kepada tindakannya saja. Kemudian di antara sebab-sebab futur yang lainnya yaitu seorang hamba mengurangi berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Jadi tidak pernah mengikuti jamaah, tidak berkumpul, tidak mengikuti teman-teman yang baik. Bahkan teman ini juga mempengaruhi orang terjadi dalam futur. Maka dalam pepatah bahasa Arab, as-sahibu sahib. Seorang teman itu sahib yang menarik. Jadi kalau temannya baik pasti akan ditarik kepada yang baik. Tapi kalau temannya yang buruk akan menarik kepada keburukan juga. Maka pilihlah teman-teman yang baik. Para ulama dulu mengatakan falyakhudhu amman ta'khuduna dinahu. Maka kamu carilah teman-teman dari mana orang yang kamu ambil agamanya. Maka harus pilih-pilih teman. Pilih teman-teman, iya, pilih teman itu baik. Kalau kita pilih teman yang baik, maka kita akan ketularan baiknya. Tapi kalau kita mendapatkan atau punya ikut-ikutan dengan teman yang kurang baik, maka kita akan kecipratan juga. Bahkan dalam pepatah atau permisalan yang lainnya, seorang teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Kalau kita lewat, kita boleh minta, atau kita lewat saja pun kita akan ketularan baunya. Tapi kalau teman yang yang buruk seperti pandai besi. Kalau kita dekat dengannya kecipratan api, bara apinya. Kalaupun kita minjam dengan dia, kita akan kena apinya juga. Maka harus pilih teman-teman yang baik dan ikut dengan majelis ilmu supaya ilmunya bertambah. Dan tidak menyendiri. Nah, salah satu sebabnya juga tidak menyendiri. Tidak boleh, harus ikut dengan jamaah. Maka dalam hadis banyak dikatakan alaikum bil jamaah. Hendaknya kalian berkumpul dengan para jamaah. Artinya ketika dalam hidup di dunia ini kita tidak menyendiri, tidak uzah, tidak dewek, baik enggak. Makanya di dalam sholat 5 waktu kenapa harus jamaah? Karena di situ ada filosofinya bahwasanya seorang mukmin itu harus hidup berjamaah, harus hidup berbarengan, tidak bisa hidup sendirian. Dari segi pahala pun juga berbeda. 27 darajah, 27 derajat bagi orang yang sholat berjamaah. Tapi kalau yang sendirian, darajatun wahidatun, satu derajat. Kemudian sebab yang terakhir yaitu orang tadi seorang hamba baik mukmin atau mukminah, muslim atau muslimah itu tidak mau mempelajari ilmu syar'i dan sibuk kepada urusan dunia. Maka seorang mukmin, seorang muslim itu harus seimbang antara kehidupan dunianya dan akhiratnya, harus dibagi. Jangan ibadah terus tapi lupa dunianya juga. Maka dalam Al-Quran diterangkan wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kalian lupa dari bagian hidupmu di dunia. Artinya apa? Kita tidak disuruh untuk ibadah terus tapi lupa dengan kebutuhan dunia kita. Harus bekerja, harus mencari nafkah, harus makan, harus minum. Gak ada orang ibadah terus gak makan, gak minum, gak kuat. Maka salah satu ketika makan dan minum kita niatkan apa? Supaya kita kuat beribadah. Maka Nabi Muhammad SAW mencontohkan, ada seorang sahabat yang datang kepadanya, aku akan sholat terus, tidak akan tidur, aku akan puasa terus, tidak akan makan dan minum. Ada 3 orang. Kemudian yang satunya, aku tidak akan menikah, aku akan menjomblo seumur hidup. Kemudian Rasulullah SAW menjawab kepada 3 orang tadi. Ini orang 3 ini mau melewati batas. Yang pertama tadi untuk orang yang sholat terus tidak akan istirahat, Rasulullah balas apa? Ana usolli wa ana anam. Aku sholat juga dan aku tidur. Kemudian untuk orang yang yang kedua, yang puasa terus, ana asum wa ana akulu wa ana uftiru. Dan aku puasa juga, tapi aku juga berbuka. Kemudian yang ketiga, ana la atazawaj. Aku tidak akan menikah dan aku akan menjomblo seumur hidup. Nabi Muhammad SAW jawab, ana atazawaju, ana ankihu, wa ana indi aulad. Aku menikah dan aku juga punya
anak. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW ketika hidupnya pun balance, seimbang, ya, tidak terlalu ini dan tidak terlalu itu. Maka seorang hamba hendaknya ketika mengalami futur ini, dia hendaknya mengingat lagi uswah kita, teladan kita siapa? Nabi Muhammad, contoh nyata paduan hidup seorang muslim. Kemudian yang terakhir, jangan lupa muhasabah atau evaluasi diri. Ketika sebelum tidur kita evaluasi diri dan kita mengingat-ingat lagi apa yang sudah kita kerjakan, apakah ini sudah benar, apakah ini belum benar. Maka dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah jiwa-jiwa kalian apa yang akan dipersiapkan untuk besok. Nah, jadi selain muhasabah hari ini, kita juga pikir besok rencananya mau ngapain. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Demikian futur dan cara mengatasinya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman semuanya dari IPPM, Ikatan Pemuda Pemudi Masjid Baitur Rahim. Atau mau diganti PPM, para pencinta masjid. Monggo nanti. Dan para jamaah semuanya semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya, apabila ada kebenaran datangnya dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.